Een lange bal van de keeper, Kilian. Jesse kopt hem door. Dus ik kreeg hem op de rechterflank, dribbel naar binnen, passeer een man en schiet hem met links in de korte hoek. 태국전은 3차전이기 때문에 우리가 1차전, 2차전 가면서 좋은 모습 보여주려고 잘 준비할 것이다. Satu pemain naturalisasi asal Belanda Rafael Struijk, harapan Sintayong tiba di Jakarta. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengajukan dua nama lagi untuk dinaturalisasi. Keduanya pemain tersebut berasal dari Belanda yaitu Rafael Struijk dan Zico Sore. Keduanya akan diproyeksikan masuk skuad timnas Indonesia U20. Kemampuan Rafael Struijk dan Zico Sore sebelumnya dijajal Sintayong ketika timnas Indonesia U20 menjalani pemusatan latihan (TC) di Spanyol beberapa waktu lalu. Rafael Struijk akhirnya tiba di Jakarta, Indonesia, Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022 malam. Kedatangan Rafael Struijk disambut utusan PSSI dalam urusan naturalisasi, Hamdan Hamedan. Hal ini diungkapkan Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, melalui akun Instagramnya @muhammadiriawan84. Iriawan mengungkapkan kedatangan Rafael Struijk dalam rangka melengkapi dan tes medis sebagai syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Semalam Rafael Struijk datang ke Indonesia dan langsung dijemput oleh Bung Hamdan.Hamedan. Di sela kesibukan membela timnya ADO Den Haag, dia menyempatkan waktu guna melengkapi dokumen dan tes medis sebagai syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, tulis Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule. Dijelaskan lagi, Rafael Struijk sudah tidak sabar membela dan berseragam timnas Indonesia U20. Dia mengaku bahwa sudah tidak sabar lagi untuk segera berseragam merah putih, tulis Iriawan. Iwan Bule berharap Rafael Struijk bisa menikmati proses hingga bisa mengucapkan sumpah WNI dan memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia 2023. Saya harap Rafael bisa menikmati prosesnya, dan tentunya seperti harapan masyarakat sepak bola Indonesia, Rafael bisa segera ucapkan sumpah WNI dan memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 tahun depan, tulis Iriawan. Iwan Bule juga menyinggung potensi Rafael Struijk selama mengikuti trial bersama pelatih timnas Indonesia Sintayong. Selama menjalani trial beberapa waktu lalu, permainan Rafael diapresiasi oleh coach Sintayong 7777. Rafael pun merasa nyaman dan diterima ketika bergabung bersama punggawa Garuda Nusantara, jelas Iwan Bule. Seperti dijelaskan Iwan Bule, Rafael Struijk merupakan pemain yang berdarah Indonesia, neneknya berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Untuk diketahui, Rafael sendiri memiliki darah Indonesia yang berasal dari neneknya yang lahir di Semarang, kata Bule. Iwan Bule, Sintayong sudah nyatakan sikap soal Rafael Struijk. Sebelumnya Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, angkat bicara mengenai nasib Rafael Struijk dan Jamai Zico Sore yang diproyeksikan memperkuat timnas U20 Indonesia. Diakui Iriawan, pelatih timnas U20 Indonesia, Sintayong, telah menyatakan sikap terkait Rafael Struijk dan Jamai Zico Sore. Namun, Muhammad Iriawan tidak menjelaskan secara detail keputusan apa yang diambil oleh Sintayong. Kalau soal itu, nasib Rafael Struijk dan Jamai Zico Sore sudah mengajukan ke kami, ucap Muhammad Iriawan. Tentunya apa yang ditentukan oleh pelatih, kami harus akomodir, sambung pria yang akrab disapa Iwan Bule itu.
Rafael Struijk dan Jamai Zico sore sudah mendapatkan kesempatan bergabung dengan Timnas U20 Indonesia saat menjalani pemusatan latihan, TC, di Spanyol. Dia menambahkan nantinya masih ada pemain keturunan yang akan dilihat langsung kemampuannya oleh Shin Tae-yong. Dalam beberapa waktu ke depan, ada calon naturalisasi akan datang untuk dilihat kembali oleh STY bagaimana performanya, ujar Iwan Bule saat ditemui seusai hadir dalam manajer meeting klub Liga 2 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022 seperti dilansir bolasport.com. Apa yang diinginkan oleh STY pasti kami akomodir, tutup pria kelahiran Jakarta tersebut. Cara beli dan harga tiket Piala AFF Indonesia 2022. Ini jadwal timnas di AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Berikut informasi cara beli dan harga tiket Piala AFF Indonesia 2022. Ini jadwal timnas di AFF Mitsubishi Electronic Cup 2022. Info seputar Piala AFF Indonesia 2022. Banyak orang mulai mencari cara beli dan harga tiket nonton timnas. Selain itu jadwal timnas Indonesia di Piala AFF 2022 juga mulai dicari kapan bertanding dan turnamen mulai tanggal berapa. Sebagai informasi Piala AFF 2022 akan dimulai tepat pada bulan ini yaitu tanggal 20 Desember tahun 2022. Cek di sini kapan timnas Indonesia main. Untuk itu cara beli tiket dan berapa harga tiket nonton timnas Indonesia di Piala AFF 2022 banyak dicari. Dengan animo masyarakat kepada sepak bola tentu ajak turnamen antar negara seperti Piala AFF 2022 banyak yang berantusias. Dalam Piala AFF 2022 Mitsubishi Electric Cup 2022 timnas Indonesia tergabung dalam grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Sedangkan pada grup B Piala AFF 2022 terdiri dari Malaysia, Singapura, Myanmar, Vietnam dan Laos. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan bermain home base di Stadion Gelora Bung Karno di Piala AFF 2022 ini. Timnas Indonesia akan menggelar pertandingan Piala AFF 2022 di hadapan penonton sendiri yaitu pada tanggal 23 Desember tahun 2022 dan tanggal 29 Desember tahun 2022. Berikut jadwal timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Mitsubishi Cup 2022 di grup A. Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022, Indonesia vs Kamboja pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022, Brunei Darussalam vs Indonesia. Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022, Indonesia vs Thailand pukul 17 waktu Indonesia Barat. Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023, Filipina vs Indonesia. Adapun terkait cara beli dan harga tiket nonton timnas Indonesia di Piala AFF 2022, hingga kini pihak PSSI belum memberikan harga yang pasti. Namun begitu, diprediksi harga tiket nonton timnas Indonesia di Piala AFF 2022 akan berkisar kurang lebih mulai 100 ribuan. Demikian informasi cara beli dan harga tiket Piala AFF Indonesia 2022 ini jadwal timnas di AFF Mitsubishi Electronic Cup 2022, ****.